antar sudut. Kita akan membahas sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Apa sih sudut saling berpelurus atau bersuplemen itu? Sudut berpelurus atau bersuplemen adalah gabungan beberapa sudut yang membentuk garis dan sudut lurus. Contoh misalkan, terdapat 3 buah sudut. Sudut KOM, sudut NOM, dan sudut MOL. Jika ketiganya dihubungkan atau dihimpit, bahasa matematikanya itu dihimpit atau digabungkan, maka akan membentuk sudut seperti ini. Dan jika ketiga sudutnya digabungkan, akan membentuk sudut lurus, di mana sudut lurus memiliki besar sudut sebesar 180. Jadi, jumlah dua sudut atau lebih yang saling berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan sebuah sudut seperti pada gambar ABE yang besarnya 4B derajat. Ada sudut EBD yang besarnya 69 derajat. Dan ada sudut DBC yang besarnya adalah 9B ditambah 7 diderajatkan. Jika ketiga sudut ini dihubungkan, maka akan membentuk sudut lurus. Sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Nah, untuk pertanyaannya, tentukan nilai B dari gambar sudut di atas. Nah, untuk menentukan nilai B, sama seperti contoh sebelumnya, dijumlahkan dulu semua sudut yang sudah diketahui. 4B derajat ditambah 69 derajat ditambah 9B ditambah 7 diderajatkan. Sama dengan, karena jika dihubungkan membentuk sudut lurus, maka sama dengannya adalah 180 derajat. Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, nih. Untuk mencari nilai B, kita jumlahkan semua sudut yang ada. 4B derajat ditambah 69 derajat ditambah 9B ditambah 7 diderajatkan. Sama dengan 180 derajat. Soal ini membentuk sudut lurus. Nah, sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Makanya di sini sama dengannya adalah 180 derajat. Kita kelompokkan dengan suku yang sejenis. Suku yang sejenis di dalam soal ini ada 4B dengan 9B, 69 dengan 7. Oke, sekarang kita kelompokkan. Maka 4B derajat ditambah 9B derajat ditambah dengan 69 derajat ditambah 7 derajat. Ini yang ada variabel B-nya dengan yang ada variabel B-nya, yang tidak memiliki variabel dengan yang tidak memiliki variabel. 69 derajat dan 7 derajat. Sama dengan 180. 180 ini diturunin aja ya dari atas, dari sini. 4B ditambah 9B derajat adalah 13B derajat ditambah dengan 69 derajat ditambah 7 derajat. Itu adalah 76 derajat. Maka 13B derajat ditambah 76 derajat sama dengan 180 derajat. Karena kita mau mencari nilai B, maka kita pindah luaskan ke ruas sebelah kanan. Jadinya 13B derajat sama dengan 180 derajat dikurang 76 derajat. Ingat, ketika pindah ruas, operasinya berubah. Yang sebelumnya penjumlahan jadi pengurangan.
Maka 13B derajat sama dengan 104 derajat. Kita mau mencari nilai B. 13-nya pindah ruas ke ruas sebelah kanan. Jadi B sama dengan 104 derajat dibagi 13 derajat. Lihat, 13B derajat itu merupakan operasi perkalian. Ketika pindah ruas, berubah menjadi operasi pembagian. Jadi 104 derajat dibagi 13 derajat. Maka B sama dengan 8 derajat. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah sudut PQS itu besarnya 3C derajat dan sudut SQR itu besarnya 5C ditambah 60 diderajatkan. Yang ditanya, besar pelurus sudut RQS adalah, karena kita masuk ke ke materi sudut saling berpelurus, maka di sini ditandai dengan yang ditanyakan adalah besar sudut pelurus RQS. Untuk mencari besar pelurus sudut RQS, di sini kan RQS berarti yang 5C ditambah 60 diderajatkan. Nah, di sini masih ada variabel C. Sedangkan yang ditanyakan adalah besar pelurus sudut RQS. Berarti dia nilainya sudah tetap atau harusnya sudah tidak ada variabelnya. Karena di sini sudut pelurus RQS ini masih ada variabelnya, maka dicari dulu variabelnya. Cara mencari variabelnya sama dengan contoh soal yang pertama ini. Dijumlahkan terlebih dahulu semua sudut yang ada, lalu disamadengankan dengan 180. Nah, jika kedua sudutnya ini disatukan atau dihubungkan akan membentuk sudut lurus, di mana besar dari sudut lurus adalah 180 derajat. Jadi sama dengannya itu kalau kemarin 360. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Kita jumlahkan dulu sudut dari PQS yaitu 3C derajat dengan sudut RQS yaitu 5C ditambah 60 diderajatkan sama dengan 180 derajat. Sama seperti contoh sebelumnya, kita kelompokkan dulu sesuai dengan jenisnya. 3C dengan 5C karena dia sama-sama memiliki variabel C, dan 60 karena dia tidak memiliki teman atau kawan yang sejenis, maka kita turunin aja 60 derajatnya. Oke. 3C derajat ditambah 5C derajat itu adalah 8C derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180. Nih. 8C dari 3C derajat ditambah 5C derajat sama dengan 8C derajat ditambah 60 karena 60-nya tidak memiliki kawan atau tidak ada yang sejenis lagi, maka 60-nya kita turunin aja. Kita tulis ulang. Oke. 8C derajat ditambah 60C derajat. Tidak sejenis, maka tidak bisa dioperasikan. Karena kita mau mencari nilai C, maka 60 kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Jadinya 8C sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Oke, ingat lagi ketika pindah ruas, operasinya dirubah atau operasinya berubah. Dari yang tadinya penjumlahan jadi pengurangan atau yang tadinya plus jadi minus. Nah, misalkan nanti yang tadinya penjumlahan jadi yang tadinya pengurangan jadi penjumlahan,
yang tadinya perkalian jadi ketika pindah ruas jadi pembagian, yang tadinya pembagian ketika pindah ruas jadi perkalian. Oke. 180 derajat dikurang 60 derajat itu 120 derajat. Maka 8C derajat sama dengan 120 derajat. Kita mau mencari nilai C, maka 8-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Nah, 8C ini merupakan operasi perkalian karena 8 dikali C adalah 8C. Oke, maka ketika pindah ruas, yang tadinya operasi perkalian jadi operasi pembagian. Maka C sama dengan 120 derajat dibagi 8 derajat. Nilai C sama dengan 15 derajat. Sudah didapat, berarti kita bisa langsung mencari pelurus dari sudut RQS, di mana sudut RQS sama dengan 5C derajat ditambah 60. Di mana sudut pelurus RQS itu adalah 5C derajat ditambah 60C derajat. C-nya kita ganti dengan 15. Di sini nilai C derajat, nilai C itu nanti kita ubah jadi 15 derajat karena kita sudah mencari nilai C-nya yaitu jadi 15 derajat. Maka 5 derajat dikalikan dengan 15 derajat, ini diganti ya, 15 itu dari C, nilai C, ditambah dengan 60 derajat. 5 dikali 15 derajat itu 75 derajat, maka 75 derajat ditambah 60 derajat. Maka besar dari pelurus sudut RQS adalah 135 derajat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang hubungan antar sudut. Kalau tadi sudut saling berpelurus, sekarang kita masuk sudut saling berpenyiku atau berkomplement. Apa sih sudut saling berpenyiku atau berkomplement? Sudut berpenyiku atau berkomplement adalah sebuah sudut yang dibentuk dari gabungan dua sudut yang membentuk sebuah sudut siku-siku. Jadi misalkan terdapat dua buah sudut, sudut FGI dan sudut IGH. Jika dihubungkan atau dihimpit atau dijadikan satu, maka akan membentuk sudut siku-siku. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Karena dia membentuk sudut siku-siku, maka jumlah dari kedua sudutnya akan sama dengan 90 derajat. Jadi, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku besarnya adalah 90 derajat. Kalau tadi sudut saling berpelurus, itu dia jika sudutnya digabungkan atau dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan sebuah sudut, ada sudut KLM dan sudut NML, di mana KLN itu besarnya 3P derajat dan sudut NML itu adalah 6P derajat. Pertanyaannya, besar penyiku dari sudut NLM. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah besar pelurus dari sudut RQS. Nah, sekarang karena kita masuk ke materi sudut saling berpenyiku, maka di sini pertanyaannya adalah besar penyiku dari sudut NLM. Kalau contoh soal yang berbentuk sudut saling berpelurus, maka yang ditanyakan adalah besar pelurus dari sudut kayak tadi RQS. Nah, di sini kita masuk ke bab sudut saling berpenyiku, jadinya pertanyaannya adalah besar penyiku dari sudut NLM. Oke.
sudut saling berpelurus ketika dihubungkan semua sudutnya membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Sudut lurus itu kan besarnya 180 derajat, maka sama dengannya 180 derajat. Nah, kalau di sudut saling berpenyiku, jika dihubungkan, mereka akan membentuk sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Maka ketika sudutnya itu nanti dijumlahkan, sudut KLN dan sudut NLM, maka akan sama dengan 90 derajat. Nah, di sini kan diminta untuk mencari besar dari penyiku sudut NLM. Sedangkan di sini sudut NML masih ada variabelnya, yaitu P. Nah, seperti tadi, kita cari dulu variabel P-nya itu berapa. Dengan cara menjumlahkan sudut KLN dengan sudut NLM, yaitu 3P derajat ditambah 6P derajat, kita sama dengankan dengan 90 derajat, karena membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Maka kita jumlahkan sudut KLN dan sudut LNM. Terus disama dengankan dengan 90 derajat. Yaitu 3P derajat ditambah 6P derajat sama dengan 90 derajat. Karena 3P dan 6P ini dia sudah sejenis, maka kita bisa langsung operasikan. Suku lainnya maka kita operasikannya cuma 3P dan 6P derajat aja. Dan dia sudah sejenis. Jadi 3P ditambah 6P derajat itu 9P derajat, maka 9P derajat sama dengan 90 derajat. Karena kita mau mencari nilai P, maka 9-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Maka P sama dengan 90 derajat per 9 derajat. Karena sebelumnya 9P itu operasinya perkalian. Ketika pindah ruas diganti jadi operasi pembagian. 90 derajat dibagi 9 derajat itu adalah 10 derajat. Maka nilai P-nya didapat sebesar 10 derajat. Karena nilai P-nya sudah didapat, maka kita langsung bisa mencari besar dari penyiku sudut NLM. Nah, sudut NLM itu sudah diketahui besarnya sebelumnya itu 6P derajat. Jadi kita tinggal mengganti nilai P dengan 10 derajat. Maka 6 derajat dikalikan dengan 10 derajat. Jadinya adalah 60 derajat. Maka besar dari sudut NLM adalah 60 derajat. Kita masuk ke materi selanjutnya, masih tentang hubungan antar sudut. Kalau tadi sudah bahas sudut saling berpelurus dan sudut saling berpenyiku, sekarang kita bahas tentang sudut saling bertolak belakang. Kita masuk ke pengertiannya dulu deh. Sudut bertolak belakang adalah gabungan dua buah sudut atau lebih yang menghadap ke arah yang berlawanan. Dan kaki-kaki sudutnya itu nantinya ketika digabungkan akan membentuk garis lurus. Contohnya seperti ini. Misalkan terdapat sudut XOY dan YOZ, jika digabungkan atau dihimpit atau dijadikan satu, maka akan membentuk sudut seperti ini. Sudut seperti ini, sudut yang saling berpotongan. Dan ketika digabungkan atau dijadikan satu atau dihimpit, bahasa matematikanya, itu akan membentuk garis lurus seperti ini. Garis lurus X sampai dengan Y dan garis lurus W sampai dengan Z. Terus ada penjelasan mengenai sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi, misalkan dari gambar ini, sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu yang mana aja? X, O, W dengan sudut
Y, O, Z. Nah, ini saling bertolak belakang. Dia menghadap ke arah yang berbeda. Yang satu ke bawah, yang XOW itu dia menghadap ke arah bawah sudutnya. Yang YOZ dia menghadap ke arah atas. Nah, itu yang disebut dengan sudut bertolak belakang. Menghadapnya itu beda, berlawanan. Sudut mana lagi yang saling bertolak belakang? Yang saling bertolak belakang itu ada sudut XOZ dengan sudut WOY. Nah, ini dia saling bertolak belakang. Nah, balik lagi ke pengertiannya. Sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Maka sudut XOW sama dengan sudut YOZ. Dan sudut WOY sama dengan sudut XOZ. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan sebuah gambar sudut seperti ini. Ada dua pasang sudut yang sudah diketahui besarnya yaitu 4A dengan 130 derajat, 4A derajat dengan 130 derajat, dan 3B dikurang 9 diderajatkan dengan 81 derajat. Ditanyakan atau pertanyaannya, nilai A dan B dari gambar di samping adalah, nah, dari gambar di samping ini, dari gambar sudut ini, kita diminta untuk mencari nilai A dan B. Ingat pengertian dari sudut saling bertolak belakang. Jumlah sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Maka 4A derajat itu akan sama dengan 130 derajat. Karena mereka sudut yang saling bertolak belakang. Ingat pengertian dari sudut saling bertolak belakang. Jumlah sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Maka 4A derajat itu akan sama dengan 130 derajat. Begitu juga dengan yang 3B dikurang 9 diderajatkan akan sama dengan 81 derajat. Kita yang ke 4A derajat sama dengan 130 derajat dulu. 4A derajat sama dengan 130 derajat. Kenapa? Karena mereka merupakan sudut saling bertolak belakang. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika terdapat sudut yang saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Jadi 4A derajat akan sama dengan 130 derajat. Maka karena kita akan mencari nilai A, maka A sama dengan 130 derajat dibagi 4 derajat. Ingat, kita mau mencari nilai A. Yang 4-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. 4A ini operasinya adalah perkalian karena 4 dikali A itu sama dengan 4A. Maka ketika pindah ruas, operasinya berubah jadi operasi pembagian. Oke, 130 dibagi 4. Atau 130 derajat dibagi 4, maka A sama dengan 32,5 derajat. Nilai A-nya sudah didapat, sekarang kita mencari nilai B dengan menggunakan satu pasang sudut yang bertolak belakang lainnya. Tadi 4A sudah, 4A sama dengan 130 sudah, sekarang kita ke yang 3B dikurang 9 diderajatkan sama dengan 81 derajat. 3B dikurang 9 diderajatkan sama dengan 81 derajat. Kita pecah dulu. Jadi 3B derajat dikurang 9B derajat sama dengan 81 derajat. Karena kita mau mencari nilai B, yang 9-nya atau min 9, ini kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan karena ngeganggu di ruas sebelah kiri. Oke. Ketika pindah ruas, operasinya berubah. Di sini operasinya pengurangan. Jadi ketika pindah ruas, operasinya jadi penjumlahan. Oke, maka 3B derajat sama dengan 81 derajat ditambah 9 derajat. 81 ditambah 9 itu 90, maka 3B derajat sama dengan 90 derajat. Kita mau mencari nilai B,
3-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Ngeganggu nih si 3 nih. Oke. Ketika pindah ruas, ingat, ketika pindah ruas, operasinya berubah. 3B itu sama dengan 4A. Operasinya adalah perkalian. Ketika pindah ruas, maka operasinya berubah jadi pembagian. Maka B sama dengan 90 derajat dibagi 3 derajat. 9 dibagi 3 itu 3, nolnya turun ngikut. Jadi 90 dibagi 3 adalah 30. Maka B adalah 30 derajat. Jadi nilai A dan nilai B dari gambar tersebut adalah 32,5 derajat dan 30 derajat.